cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS akan buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Februari 2024. Jadi aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Februari. Nah, apa itu grup rekomendasi Februari? Nah, kalau teman-teman itu nanti gabung ke grup rekomendasi, nanti teman-teman akan gabung ke dua grup ini, yaitu diskusi Februari dan rekom Februari 2024. Tapi untuk mengetahui apa itu grup rekom, kita akan lihat STS yang masih jalan saat ini, yaitu di STS Rekom Januari, teman-teman. Dan di sini kita ada menu saham swing. Nah, kayak gini teman-teman, ya menu saham swing. Ya, kalau teman-teman masih bingung, bisa lihat video di atas ya, itu sudah jelas. Dan ada juga menu saham gorengan, ya ODT dengan bentuk seperti ini. Nah, ini cuan, ya cemas cuan, PPRI cuan, PANI cuan, Penggas cuannya seperti itu. Jadi kalau cuan kita tulis cuan, kalau CL kita tulis CL, kalau kita mau AVG Don kita tulis AVG Don. Seperti itu guys ya. Jadi kalau mau tanya-tanya langsung japri saya aja atau lihat video di atas. Dan untuk di Februari ini ada bonus teman-teman ya. Bagi teman-teman gabung STS Februari akan ada bonus data saham yang akan bagi dividen di tahun 2024 yang menarik menurut saya teman-teman. Nah contohnya ini yaitu BJBR, BJDM, BBRI ini akan bagi dividen sekitaran bulan April. Dan ini adalah perkiraan dividennya teman-teman. Dan ini ada 160-an saham yang udah saya rangkum. Dan saya rangkum ini nggak mudah teman-teman. Dan kita lihat di sini contohnya nih di tengah-tengah yaitu PNGO, dia punya dividen 7,3%, akan bagi di sekitaran bulan Juni. Dan ini akan saya kasih bonus ke STS Februari atau teman-teman yang gabung di STS Februari. Oke, kita lanjut ke video. Sebelum Mas Bro ya, kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas IPO terakhir di bulan Januari 2024 ya, yaitu PT Sumber Mineral Global Abadi atau kodenya SMGA. Semoga cuan. Nah, melirik dari beberapa IPO ke belakang teman-teman yang istilahnya mereka itu ngegocek gitu ya. Jadi sekarang itu kayaknya bandarnya itu ngegocek guys. Jadi nggak langsung arah, dia dikocok-kocok gitu baru naik gitu ya. Baru di atas mereka jual. Ya seperti itu guys. Jadi nggak kayak yang IPO-IPO yang sebelumnya yang lock arah gitu ya. Kayaknya nih modelnya itu gocekan untuk saat ini. Dan kita cuan semua guys IPO yang lama. Mang saya nggak ikut. Kalau Nice saya nggak ikut tapi malah cuan. Terus Mang saya nggak ikut tapi turun. Nah yang asli itu saya sempat jual di menit awal ya, 10 menit pertama itu sempat cuan 5%. Dan yang lain IPO yang lain cuannya lumayan teman-teman. Nah semoga aja penutup dari IPO di Januari 2024 ini di SMG ini bagus ya. Nah ini adalah perusahaan trading ya, atau perusahaan jual beli batu bara dan nikel. Ini nggak nambang teman-teman ya, cuman jual beli. Nanti saya akan jelasin di akhir. Nah ini adalah anak usaha dari Sumber Global Energy atau kodenya Seger teman-teman. Menarik nih, biasanya kalau saham yang udah ada induknya itu menarik lah seperti itu biasanya. Nah kita lihat sektornya adalah basic material ya, perdagangan atau jual beli nikel dan batu bara. Untuk periode book buildingnya tanggal 8 sampai tanggal 11. Dan ini diperkirakan tanggal akhir bulannya Januari dia akan IPO. Dan untuk harganya 100 sampai 105 menarik dari harganya. Untuk saham yang ditawarkan adalah 17,5 juta lot. Nah kita lihat untuk prospektusnya dari UE-nya yaitu Victoria guys. Victoria itu kodenya MI. Nah kita akan lihat historis dari MI. Yang terakhir adalah KDTN. Nah ini perusahaan hotel ya kalau nggak salah ya. Hotel dan properti di Sentul sana guys. Nah kita lihat di sini untuk KDTN saya ingat banget ini IPO di harga 150 dan saya ikut ya cuan lah. Di hari pertama doang cuannya guys. Ini hari pertama langsung kejual. Nah ini cuan lah ya. Di hari pertama di KDTN sempat nyentuh ke 202. Nah habis itu dia turun gitu ya. Tapi yang menarik dia nggak dibanting. Ya nggak dibanting sampai ke 50 guys. Terus CMI ya. Jadi kayaknya sih aman. Kita lihat yang lainnya. Boba guys. Nah Boba ini juga MI. Nah MI kita lihat. Nah ini Boba ini juga cuan. Di hari pertama cuan arah guys, hari kedua juga nyaris arah, cuman opennya nggak arah, cuman dia arah terus turun lagi. Dia dua kali ya untuk si Boba ini cuan 2 kali arah. Dan di bawah turun dan aman ya, nggak di bawah gocap.
Terus lanjut yaitu saham dari SNLK. Nah, ini Sunter Lakeside Hotel. Nah, di sini arahnya kalau ini medeni ya. Dan medeni guys, lumayan guys induksi SNLK nih, arah berapa kali nih? Digoreng habis lah pokoknya. Oke, terus lanjut itu Vici ini yang terakhir banget guys. Nah, Vici Victoria Care kita lihat di sini arahnya berjilid-jilid. Nah, kalau kita lihat historis dari keempat sahamnya CIMI yang di poin MI itu aman semua. Hari pertama sih dikasih cuan semua. Nah, kalau udah seperti ini sih kita jadi yakin ya untuk ambil ya IPO Hunter. Ya minimal cuan di hari pertama lah. Sebenarnya guys itu udah cukup lah. Kalau ibu-ibu zaman sekarang. Tapi kalau syukur aja digoreng sampai naik tinggi gitu ya, pasang TS atau dipantengin aja. Kalau misalnya kira-kira sahamnya masih kentang naik ya hold aja seperti itu guys. Oke nice, itu ya. Menarik untuk UE-nya aman, harusnya aman. Nah, kita lihat dari prospektusnya apakah menarik. Nah, kita lihat yang pertama adalah nomor 14 teman-teman. Ya, ini adalah kegiatan perseroan. Perusahaan pertama kali didirikan dengan nama PT Sumber Mineral Global Abadi, berkedudukan di Jakarta Pusat, bla bla bla. Nah, di sini Mas Pur bisa baca sendiri. Nah, ini baca sendiri. Terus kegiatan usaha perseroan ini tahun berapa guys? 2016 ya, ternyata belum terlalu lama. Nah, untuk kegiatan usaha perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, perusahaan ini merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan nikel dan batu bara. Jadi istilahnya perdagangan guys, bukan pertambangan. Nah, teman-teman harus berbeda nih. Dibedain nih pertambangan. Kalau pertambangan itu artinya dia ngeruk, yang ngambil dari tanah. Nah, nambang. Kalau perdagangan itu ya dia ngambil dari perusahaan pertambangan, ditampung terus dia jual lagi. Apalagi kalau di dunia properti itu namanya broker. Ya, broker atau perantara lah, bahasa seperti itu. Jadi perantara. Jadi kalau properti kan kita mau jual rumah disuruh ngejualin broker kan gitu kan. Ya gitu guys. Paham ya? Nice, terus lanjut yaitu dan ini brokernya guys. Broker batu bara. Batu bara ada brokernya juga gitu. Nah, nomor 16. Nah, kita lihat di sini teman-teman, penawaran umum perdana saham di sini saham yang ditawarkan adalah 20% atau 1,7 miliar lembar. Nilai nominalnya 20 teman-teman, harganya 100 sampai 105. Kalau di 100 ya harusnya menarik. 105 juga menarik sih. Dan untuk IPO-nya tanggal 29. Jadi ini sendiri guys kayaknya. Iya, memang sendiri, nggak kayaknya. Ini fix sendiri. Karena ini terakhir di bulan Januari, teman-teman. Dan untuk kedua IPO selanjutnya nih, ada kan yang masih building, yaitu NTD dan TOSK ini di bulan Februari. Nah, yang lagi offering sekarang kan GRBH. GRBH kayaknya saya nggak ikut. Saya ngambil di pasar reguler aja. Dan kalau untuk kayak ini, kayaknya saya ikut guys. Untuk si IPO ini. Next, terus langsung di sini kita lihat nomor 19 teman-teman. Nah, ini nomor 19. Di sini bentar. Nah, kebijakan dividen. Nah, dia akan bagi dividen 30% dari laba 2024. Berarti dia akan bagi dividen nanti di tahun 2025. Maksimal 30% dari laba bersih. Next, terus lanjut nomor 34 teman-teman. Lanjut aja. Nah, di sini aset-asetnya masih bisa baca di halaman 34. Kalau kita lihat di sini aset lancarnya itu tumbuh terus. Dan total asetnya dari tahun ke tahun tumbuh terus. Ini dari tahun 2020 sampai tahun 2023 nih naik terus. Dan untuk hutangnya kita lihat di sini sempat turun di tahun 2022 terus naik lagi di tahun 2023 teman-teman untuk hutang jangka pendek. Nah, ini kita lihat total liability-nya teman-teman. Nah, kalau total liability-nya itu ya naik terus ya dari tahun ke tahun. Jadi ekuitasnya naik, jadi asetnya naik ya, untuk hutangnya juga naik juga. Jadi ya imbang-imbang lah. Kalau yang nggak imbang itu kalau utangnya naik, ekuitasnya turun. Nah, itu aneh. Berarti rugi dia. Nah, kalau ini masih oke lah, masih oke. Nggak ada yang aneh, teman-teman. Dan di sini kita lihat juga asetnya juga oke. Nice, terus kita lihat labanya, teman-teman. Kalau kita lihat labanya di sini, ini labanya dari tahun ke tahun naik. 2020 rugi, terus 2021 jadi untung 300 juta. Tahun 2023 jadi untung 6 miliar. Nah, di tahun 2022
2022 ini ya, tahun 2023 ini untung sekitaran 10